pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah upaya membantu siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu hidup dan berinteraksi dalam masyarakat yang majemuk, demokrasi, serta saling menghargai perbedaan. Ada pula tujuan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Membantu siswa mengenal sejarah, bahasa, dan budaya berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, itu ada perkembangan pribadi, mendukung perkembangan akademik, sosial, dan intelektual siswa melalui pemahaman diri. Yang ketiga, ada klarifikasi, nilai, dan sikap, menanamkan nilai keadilan, persamaan, kebebasan, demokrasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, itu ada kompetensi multikultural, melatih kemampuan komunikasi, pemahaman sudut pandang orang lain, dan menerima perbedaan. Yang kelima, ada kemampuan keterampilan dasar, membantu semua siswa mengembangkan keterampilan dasar secara optimal tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya ada masalah multikultural di sekolah dasar, yaitu keberagaman di sekolah dasar dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik, seperti sikap diskriminatif dan intoleransi. Bentuk-bentuk masalah multikultural, adapun yang pertama, diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap siswa karena perbedaan latar belakang. Yang kedua, stereotip atau pelabelan. Pemberian cap negatif yang mengganggu hubungan sosial siswa. Dan yang ketiga, ada intoleransi. Sikap tidak menghargai perbedaan seperti mengejek atau menolak bekerja sama. Nah, selanjutnya ada pula faktor penyebab masalah multikultural. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang nilai keberagaman. Yang kedua, pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu konsep pemecahan masalah dalam pendidikan. Pemecahan masalah dalam pendidikan merupakan pendekatan pembelajaran yang melatih siswa untuk menghadapi dan juga menyelesaikan masalah secara aktif, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat pemahaman konsep, serta melatih keterampilan sosial siswa. Pemecahan masalah ini dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, itu memahami masalah, yaitu mengenali permasalahan yang terjadi. Yang kedua, merencanakan solusi, yaitu menentukan langkah penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, yaitu melaksanakan solusi yang dipilih. Dan yang keempat, itu evaluasi, yaitu menilai hasil dan proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah multikultural di SD. Pemecahan masalah multikultural di sekolah dasar dilakukan melalui beberapa strategi utama. Yang pertama itu pembelajaran inklusif, dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, dan juga sosial. Yang kedua itu budaya sekolah yang menghargai perbedaan, melalui aturan dan juga kebiasaan yang menanamkan nilai toleransi dan juga keadilan. Yang ketiga, komunikasi dan mediasi konflik, dengan mendorong dialog dan musyawarah agar perbedaan diselesaikan secara damai. Yang keempat, kerjasama guru, siswa, dan orang tua untuk memperkuat penerapan nilai toleransi secara konsisten di sekolah maupun di rumah. Peran guru sekolah dasar dalam pemecahan masalah multikultural. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator. Dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator pembelajaran yang inklusif dan juga mediator konflik sosial atau perbedaan nilai di kelas. Guru juga memfasilitasi proses interaksi antar siswa dengan latar belakang yang berbeda seperti budaya, agama, dan etnis yang berbeda, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berbicara dan juga berbagi pandangan. Yang kedua itu guru sebagai teladan nilai toleransi. Pada jenjang sekolah dasar, siswa cenderung belajar melalui proses meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, terutama itu pastinya guru. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam menanamkan nilai toleransi. Sikap guru yang adil terhadap seluruh siswa, penggunaan bahasa yang santun, serta penghargaan terhadap perbedaan itu dapat menjadi contoh yang konkret yang dapat diamati dan ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Guru bukan hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam menunjukkan sikap toleransi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang ketiga itu ada guru sebagai pengelola keberagaman kelas. Kelas di sekolah pada dasarnya terdiri atas siswa dengan latar belakang budaya, kemampuan akademik,
serta kondisi sosial itu yang berbeda-beda. Guru berperan sebagai pengelola keberagaman yang merancang pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan latar belakang siswa. Guru juga perlu menerapkan metode pembelajaran yang kooperatif pastinya, pembelajaran tematik berbasis budaya lokal, dan juga kegiatan yang mengajarkan siswa untuk bekerja sama dan saling menghormati. Dalam konteks kelas yang heterogen, guru berperan sebagai pengelola keberagaman yang merancang pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan latar belakang siswa. Ini juga termasuk strategi pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok lintas budaya, dan kegiatan yang mengajarkan siswa untuk saling bekerja sama dan saling menghormati. Selanjutnya itu analisis masalah multikultural di sekolah dasar. Belakangan ini muncul kekhawatiran tentang memudarnya sikap multikultural di lingkungan sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus kekerasan dan perilaku menyimpang yang melibatkan siswa sekolah dasar. Salah satu contoh adalah kasus perundungan berat di Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang berujung pada meninggalnya seorang siswa akibat perilaku temannya. Selain itu, pada tahun 2023 di Sulawesi Tengah, beberapa siswa sekolah dasar dilaporkan terlibat dalam pergaulan tidak sehat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sikap saling menghargai, empati, dan toleransi di kalangan siswa sekolah dasar masih rendah. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman multikultural, serta kurangnya penghargaan terhadap perbedaan latar belakang individu dan budaya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya merusak citra pendidikan sebagai proses humanisasi, tetapi juga menjadi bentuk diskriminasi yang berdampak serius bagi perkembangan anak. Selanjutnya itu dampak masalah multikultural terhadap pembelajaran dan relasi sosial. Masalah multikultural berdampak langsung pada pembelajaran dan relasi sosial siswa. Yang pertama itu menurunkan rasa aman dan kenyamanan belajar sehingga siswa sulit berkonsentrasi. Yang kedua itu hubungan antar siswa terganggu dan sering memicu konflik. Yang terakhir, pembelajaran menjadi kurang optimal jika keberagaman tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi solusi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman ini juga terlihat di lingkungan sekolah dasar. Namun, perbedaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi solusi pendidikan multikultural agar tercipta lingkungan belajar yang harmonis. Nah, adapun solusi ini yang pertama, pembelajaran yang inklusif dan adil, di mana guru memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang baik dari agama, suku, budaya, maupun sosial, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, solusi kedua yaitu integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran. Nah, di mana nilai keberagaman ini dapat dimasukkan melalui cerita rakyat, lagu daerah, maupun contoh budaya yang beragam. Nah, sehingga peserta didik dapat mengenal dan menghargai perbedaan sejak dini. Solusi yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran kolaboratif. Nah, melalui kerja kelompok yang sudah guru siapkan, kerja kelompok yang heterogen, peserta didik tersebut dapat belajar bekerja sama, saling menghargai, berpendapat, dan menumbuhkan rasa empati terhadap teman-temannya. Dari perbedaan tersebut, mereka bisa menumbuhkan rasa empati itu. Lalu solusi keempat, di mana berkaitan dengan peran guru dan lingkungan sekolah. Nah, guru berperan sebagai teladan dalam bersikap adil dan toleran, sementara sekolah membiasakan sikap saling menghormati melalui kegiatan sehari-hari serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Jadi di sini tidak hanya sekolah dan guru, tapi masyarakat dan orang tua justru sangat berperan penting untuk multikultural pendidikan ini. Nah, rekomendasi solusi ini harapannya sekolah dasar itu dapat menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, serta mampu membentuk peserta didik yang toleran dan menghargai keberagaman.